guys, selamat datang lagi di YouTube channelku ini. Selamat datang buat kalian yang baru klik video ini. Jadi channel ini akan membahas sebuah teori konspirasi atau hal-hal menarik lainnya. Jadi buat kalian yang tertarik dengan pembahasan seperti itu, boleh langsung aja klik tombol subscribe di bawah. Dan di video kali ini aku akan membahas sebuah kisah hidup dari seorang perempuan yang bernama Julia Pastrana. Ini merupakan kisah hidup yang sangat tragis dari seorang perempuan yang sangat pintar, yang bisa berbicara dalam 3 bahasa. Dia juga bisa menari, menyanyi, suaranya juga sangat bagus. Tapi dia benar-benar mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan bakat yang dia miliki. Jadi Julia ini lahir dengan kondisi langka. Di seluruh tubuhnya itu ditumbuhi rambut dan rahangnya itu sedikit maju. Karena hal ini juga Julia mendapat julukan yang sangat tidak etis untuk zaman sekarang, yaitu wanita babon, wanita monyet, dan bahkan ada yang mengatakan kalau Julia ini benar-benar manusia yang tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Dan karena secara fisiknya yang mirip dengan monyet, hal ini juga sering dianggap sebagai pada zaman itu sering dianggap sebagai keajaiban alam, dan dia dipertontonkan di seluruh kota-kota di Amerika dan Kanada, bahkan sampai ke Eropa. Dan sebelum masuk ke pembahasan yang lebih rinci lagi, kita bahas dulu masa kecil Julia dan dia lahir di mana. Langsung aja latar belakang Julia. Jadi Julia ini lahir pada tahun 1834 di daerah pegunungan terpencil di Meksiko, tepatnya di Sinaloa. Sejak bayi, tubuhnya ditumbuhi rambut yang tebal dari ujung kepala hingga kaki, dan wajahnya juga tidak seperti bayi pada umumnya. Bibirnya yang besar, rahangnya yang menonjol, hidungnya yang lebar, dan karena itu juga ibunya sampai ketakutan dan percaya bahwa Julia ini merupakan makhluk jadi-jadian. Dan ibunya pun membawa lari dan bersembunyi di hutan di dalam gua. 2 tahun kemudian setelah Julia lahir, sekelompok pengembala menemukannya di dalam gua. Julia dibawa ke panti asuhan dan dibesarkan di sana. Takdir membawa Julia jadi seorang ART dan pelayan di rumah seorang gubernur. Tapi dari kecil, satu hal yang selalu melekat pada Julia, dia selalu dianggap aneh, dan bukan karena karakternya yang unik, tapi karena penampilannya yang lain dari orang-orang pada umumnya kayak gitu. Dan di rumah gubernur tersebut, Julia juga dijadikan sebagai penghibur dari tamu-tamu sang gubernur. Jadi di sana tuh dia bukan cuma sebagai ART dan pembantu, tapi dia juga dijadikan seorang penghibur bagi tamu-tamu gubernur kayak gitu. Dan saat beranjak dewasa, Julia tidak tumbuh menjadi monster yang seperti digambarkan banyak orang. Dia tumbuh menjadi wanita yang pandai, yang pintar, yang cerdas, dan dia bisa membaca dan menulis dalam 3 bahasa. Dia juga pandai menyanyi, dan dia juga suka dengan musik-musik klasik, tapi tak satupun orang yang memedulikan hal-hal tersebut. Yang dilihat tetap wajah dan bulu di seluruh tubuhnya. Dan ketika berusia 20 tahun, Julia berniat pulang ke kampung halamannya dari rumah sang gubernur tadi. Tapi di tengah perjalanan dia bertemu dengan seorang showman atau pemain sirkus asal Amerika Serikat yang bernama Emirates, dan mengajaknya ikut tur pertunjukan di sirkus di Amerika. Julia pun tertarik dengan tawaran tersebut, dan disinilah kehidupan Julia berubah drastis. Dia dibawa ke New York dan di sana dia tampil perdana di hadapan ratusan orang. Dia menyanyi dan menari di atas panggung, tapi semua orang hanya datang karena ingin melihat wujud Julia yang saat itu dianggap aneh. Yang katanya di posternya itu kan tertulisnya adalah wanita mirip monyet, dan media menulis bahwa dia mungkin bukan manusia. Kemungkinan kalau Julia ini adalah hasil perkawinan antara manusia dan orangutan kayak gitu. Dan sebenarnya semua ini hanyalah omong kosong, tapi omong kosong itulah yang dijual dan laku keras di sana, karena di posternya Julia ini dituliskan sebagai manusia hibrid, manusia hibrida, manusia campuran antara hubungan manusia dan gitu. Jadi di posternya ditulisnya itu Julia adalah manusia setengah orangutan. Singkat cerita, setelah sukses tur antar kota di Amerika dan Kanada, Julia kemudian bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Theodore Land. Land menawarkan diri untuk menjadi manajer Julia dengan janji bakal bikin karir Julia melejit lagi, dan berjanji akan membawa Julia untuk go Eropa, go internasional kayak gitu. Dan karena janji-janji yang sangat menggiurkan tadi, Julia pun sepakat untuk kerjasama dengan Land. Dan di sini
Len kemudian mengatur semua pertunjukannya, membawa Julia keliling Eropa dan terkenal di Eropa. Hingga suatu hari Len menikahi Julia. Sebenarnya di sini banyak orang yang percaya bahwa Julia ini benar-benar mencintai Len, tapi kebalikannya dengan Len, dia itu tidak benar-benar mencintai Julia. Len ini hanya mencintai uang yang dihasilkan oleh Julia, dan banyak juga spekulasi kalau Len menikahi Julia ini hanya sebagai kayak mengunci atau mengontrak Julia ini seumur hidup. Kan misalnya Julia hanya sebagai artisnya Len, Julia ini bisa pindah-pindah manajer kayak gitu. Nah, beda cerita kalau Len ini sudah menikahi Julia. Len bisa mengatur seluruh bisnis dan bahkan kehidupan pribadinya Julia. Nah, seperti itu teorinya. Karena hal ini juga terbukti dari cara Len memperlakukan Julia, itu bukan seperti sebagai seorang istri, tapi seperti sebagai aset. Dia mengurungnya di siang hari agar orang tidak bisa melihat wajahnya tanpa membayar, dan dia juga hanya boleh keluar di malam hari saat pertunjukan dimulai. Tapi ada beberapa sumber yang mengatakan kalau Julia ini tetap kayak ikhlas, tetap berharap kalau suatu hari hidupnya akan berubah. Dan sebenarnya harapan ini mulai sedikit muncul ketika Julia hamil. Dan di sini Julia ini kayak mengharapkan kalau misalkan dia punya anak, Julia ini akan hidup benar-benar cuma sebagai seorang ibu rumah tangga. Tapi harapan itu sirna. Bayinya lahir dengan kondisi yang sama, tubuhnya berbulu, wajahnya tidak biasa, dan bayi itu meninggal hanya 30 jam setelah dilahirkan. Julia sendiri meninggal tak lama setelahnya. Tubuhnya mengalami kerusakan karena proses kelahiran yang buruk, tapi ada yang percaya dia sebenarnya meninggal karena patah hati ditinggalkan oleh anaknya. Nah, setelah Julia dan anaknya meninggal, alih-alih dimakamkan, tubuh Julia dan bayinya malah dijual ke seorang profesor di Moskow untuk diawetkan dan dijadikan mumi dan dipajang di lemari kaca. Tetapi ketika Len tahu kalau hal tersebut bisa menghasilkan uang, Len membeli kembali jasad Julia dan anaknya untuk dipamerkan di depan publik. Bahkan Len menjadikan mereka pertunjukan keliling. Julia dan anaknya yang sudah meninggal pun tetap harus berdiri dan tampil di atas panggung meskipun tubuhnya yang sudah tidak bergerak lagi. Dan anaknya yang sudah tidak bernyawa juga dipajang di tongkat, dan seolah-olah dunia ini tidak pernah memberikan waktu istirahat kepada Julia bahkan ketika dia sudah meninggal pun. Dan di sini anehnya ketika dalam perjalanan tur untuk memamerkan tubuh Julia dan anaknya, Len ini bertemu dengan seorang wanita yang bernama Mary Berkel, yang mana dia juga memiliki kondisi yang serupa dengan Julia, dan dia kemudian dinikahi oleh Len agar mendapatkan keuntungan yang sama dengan apa yang dia dapatkan selama Julia masih hidup. Dan setelah menikah, benar saja, Len mengganti nama Mary dengan Zenora Pastrana, dan dia menyebarkan berita bahwa Mary merupakan saudara perempuan dari Julia. Dan Len pun membawa Mary untuk tur keliling kota di Eropa dan membawa jasad Julia dan anaknya tampil di belakang Mary yang sedang bernyanyi, sedang menari kayak gitu. Jadi Len ini membawa Mary istrinya untuk menyanyi, untuk menari, dan juga jenazah Julia dan anaknya yang sudah diawetkan di belakang Mary yang sedang bernyanyi. Jadi Len ini benar-benar gila banget. Ini manusia mau kondo, semua kondo mau kondonya. Tapi karma seperti datang cepat banget ke Len ini, dan dia itu mulai kehilangan akal, mulai menjadi orang gila. Suatu hari dia juga ditemukan telanjang berjalan di jembatan. Dia melemparkan uang ke sungai dan berbicara sendiri, dan dia akhirnya meninggal dunia di rumah sakit jiwa. Dan tapi di sini sayangnya penderitaan Julia ini belum berakhir. Mayatnya terus dijual dari satu pemilik ke pemilik lainnya dan dipajang di museum horor, dipamerkan di anatomi, bahkan di karnaval. Dan pada tahun 1921, seorang pemilik sirkus dari Norwegia membelinya dan menaruhnya di pertunjukan keliling bersama janin cacat dan kelapa manusia. Dunia terus memperlakukannya bukan sebagai manusia, tapi seperti barang antik atau mungkin barang yang kayak manekin aja gitu, kayak ya padahal ini kan jasad manusia kayak gitu, cuman karena fisiknya yang kayak gitu seolah-olah dia itu kayak bahan pertunjukan, bahkan sampai menjadi jasad pun masih dipertontonkan seperti itu.
Dan singkat cerita, pada tahun 1970 tubuhnya akhirnya disimpan di gudang. Tapi di sana pun dia belum aman. Sekelompok remaja masuk dan mencurinya, mengira kalau tubuh Julia adalah boneka dan lalu mereka merusaknya. Tubuh Julia dan anaknya dibuang ke tempat sampah, dan saat ditemukan, lengan Julia telah dipotong. Tubuh putranya tidak bisa diselamatkan karena mengalami rusak yang sangat parah. Akhirnya jasad keduanya disimpan di sebuah ruangan bawah tanah di sebuah institut forensik di Norwegia. Setelah lebih dari 100 tahun, datanglah harapan untuk Julia ini. Seorang seniman asal Meksiko bernama Laura Barbata mendengar kisah Julia dan dia berjuang sangat keras agar Julia ini bisa pulang ke Meksiko dan dimakamkan secara layak. Dibantu pemerintah, gereja, dan banyak pihak lainnya, Julia Pastrana setelah lebih dari 1 abad dijadikan sebagai bahan tontonan, akhirnya dimakamkan secara layak pada tahun 2013. Di kampung halamannya, Julia dikuburkan dalam peti berwarna putih tanpa ada penonton, tidak ada tiket masuk, tidak ada sorak-sorak dari penonton, dan untuk pertama kalinya juga Julia tidak lagi jadi tontonan. Dia menjadi seorang manusia yang emang layak diperlakukan seperti manusia pada umumnya. Meskipun fisiknya berbeda, dia tetaplah manusia, dan dia tuh layak banget diperlakukan seperti manusia karena kita itu cuma berbeda secara fisiknya aja. Dan dunia pernah menyebut Julia sebagai wanita paling jelek di dunia, padahal yang paling tidak manusiawi bukan wajah Julia, tapi cara dunia memperlakukan dirinya. Inilah kisah hidup dari seorang Julia, seorang perempuan yang sangat berbakat. Dia juga bisa nyanyi, bisa menari, dia bahkan bisa berbicara dalam 3 bahasa, tapi hanya karena fisiknya yang berbeda dari orang-orang pada umumnya, dia diperlakukan sangat-sangat tidak manusiawi. Dan dari kisah ini kita bisa belajar, kita sebagai manusia sudah sepatutnya memperlakukan orang itu sama, walaupun fisik, warna kulit, atau apapun berbeda, tapi kita itu sama-sama manusia. Dan segitu dulu video dari aku. Jangan lupa buat kalian yang baru nonton channel ini, klik subscribe aja, like video ini jika kalian suka, dan tulis di kolom komentar untuk masukkan ke aku biar lebih apa yang kurang kayak gitu, biar aku juga bisa berkembang lagi ke depannya. Untuk video di channel ini akan ada di hari Kamis dan hari Minggu, seminggu 2 kali. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Satu bulan berlalu, aku terlihat baik-baik saja, namun tidak dengan hatiku.